Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Oke, eh, dan untuk kali ini karena pembahasan yang paling banyak yaitu mengenai yang lagi trending, yaitu mengenai bisakah seorang pelakor atau perebut laki orang merebut suami orang itu bisa dipidana. Dan kasusnya yaitu Nisa Sabian, apakah kalau menurut hukum itu Nisa Sabian bisa dipidana? Maka kita harus jawab pertanyaan tersebut, karena ada salah satu pertanyaan yang menanyakan hal tersebut. Bisakah seorang pelakor itu dipidana? Bisakah Nisa Sabian itu nanti dijerat tindak pidana perzinahan gitu ya? Oke, untuk menjawab hal tersebut saya sudah mencari mengenai pasal yang pas di hukum pidana, di KUH pidana, dan yang paling pas yaitu kalau untuk pasal pelakor itu memang nggak ada ya yang mengatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun kalau untuk pasal perzinahan ini bisa juga dimasukkan ke dalam pasal perbuatan perzinahan. Jadi yang paling bisa digunakan untuk menjerat seorang pelakor yaitu di pasal 284 KUH pidana yang bunyinya seperti ini: diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan, jadi ancamannya hanya 9 bulan, seorang pria yang telah kawin yang telah melakukan perzinahan padahal diketahui dia sudah berkawin, berumah tangga. Ini gimana sih ini? Ini sebenarnya ada berapa dalil ya, berapa pasalnya. Yang pertama, di dalam pasal tersebut unsurnya harus salah satu pihak itu berada dalam perkawinan atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Jadi nanti yang bisa melaporkan tindak pidana tersebut adalah orang yang merasa dirugikan, karena pasal 284 tentang perzinahan tersebut merupakan delik aduan. Oke? Jadi yang bisa melaporkan itu adalah istri sah dari selingkuhan gitu. Istri sahnya yang bisa melaporkan yang merasa dirugikan karena telah diselingkuhin, seperti itu. Dan bunyinya pasal 284 ya, yang pas ini ya: perbuatan zina, melakukan hubungan badan atau seksual dengan pasangan orang lain, maka suami istri dari pasangan yang melakukan zina, jadi suami istri yang melakukan zina dapat melaporkan istri atau suaminya ke polisi atas dasar pasal 284 ayat 1 KUH pidana. Jadi untuk kasusnya Nisa Sabian, ini Nisa Sabian nggak bisa dipidana karena Nisa belum menikah. Sedangkan untuk yang satunya siapa sih namanya, yang cowoknya itu karena sudah terikat dalam pernikahan, itu ya bisa dipidana dengan pasal 284 ayat 1. Namun yang melaporkan itu harus pasangannya, jadi istri sahnya yang bisa melaporkan dengan delik perzinahan, dan ancaman kurungan pidana yaitu 9 bulan pidana. Dan ada rencana ya mengenai pembahasan mengenai pelebaran atau perluasan makna dari perzinahan di sini. Kan kalau di pasal ini yang bisa melaporkan hanya pasangan ya, pasangan atau lawan kawinnya saja yang merasa dirugikan atas perbuatan pezina yang melakukan zina. Namun yaitu hanya istri saja. Dan ada revisi di KUHP walaupun belum di ACC sampai sekarang, masih hanya rancangan. Yang bisa melaporkan itu bisa pihak ketiga juga, seperti orang tua, anak juga bisa melaporkan nantinya, karena seorang yang merasa bisa dirugikan itu bisa melaporkan. Jadi tidak hanya istri, karena KUHP ini masih bersifat lama ya, ini masih tinggalan Belanda, jadi udah tahun beratusan tahun, mungkin bisa ya udah puluhan tahun ya, kalau nggak ratusan tahun, nggak, pokoknya udah puluhan tahun
masih akan ada perbaikan dan rancangannya. Yang bisa melaporkan tidak hanya istri atau lawan kawinnya saja atau suami ya. Jadi yang bisa melaporkan nanti bisa orang tuanya yang merasa dirugikan atau yang merasa malu. Setelah itu anaknya juga bisa melaporkan atas perbuatan zina tersebut. Jadi untuk jawabannya, untuk yang bisa dipidana hanya yang sudah menikah, sedangkan untuk yang belum menikah itu tidak bisa dipidana menurut pasal 284 ayat 1 ini. Oke. Dan untuk itu seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih.